Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Baik, dalam web session 14 ini, saya menambahkan fitur laporan kegiatan ke dalam API untuk memanajemen klub hobi. Nah, fitur ini tuh memungkinkan anggota klub itu untuk mengirimkan laporan setelah mengikuti kegiatan atau event. Lalu, API ini dibangun menggunakan Flex dan menyimpan data secara persisten menggunakan SQLite dan autentik menggunakan JWT dan akses ke fitur dibatasi berdasarkan role usernya. Selanjutnya kita ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai endpoint yang dibuat di API ini. Nah, yang pertama kita membuat sebuah model baru, yaitu class report. Nah, class report itu memuat event ID, user ID, description, dan submitted. Nah, event ID dan user ID itu berfungsi untuk relasi dengan event dan user. Dan description ini tuh berfungsi untuk mengisi laporan yang dibuat, dan submitted ini merupakan berfungsi untuk mencatat waktu ketika laporan tersebut dibuat dan dikirimkan. Dan event user di sini, nah itu sebagai relasi event dan user agar memudahkan pengambilan nama, kegiatan, dan user saat get laporan nanti. Nah, untuk endpoint yang dibuat itu kita membuat dua endpoint pada report, yaitu post. Nah, di post ini kita tuh membuat agar hanya role user saja yang bisa mengaksesnya. Nah, dan selanjutnya token JWT digunakan untuk mendapatkan user ID-nya. Lalu jika sudah, laporan akan terkirim dan akan disimpan. Nah, ini. Ketika laporan sudah dibuat, maka laporan akan dikirim dan disimpan. Lalu untuk endpoint selanjutnya, yaitu get report. Nah, di sini tuh hanya admin yang bisa mengaksesnya. Ya, hanya admin yang bisa melihat laporan dari para user yang sudah mengirimkan laporannya. Nah, di sini tuh hanya admin saja yang bisa mengakses. Lalu yang ditampilkan bukan hanya sekedar ID, jadi yang ditampilkan itu adalah eventnya atau nama kegiatannya, lalu user atau siapa yang membuat laporan tersebut, dan deskripsi itu apa isi dari laporannya, lalu kapan laporan tersebut dikirimkan. Selanjutnya keamanan atau autentik dan otoritas. Nah, pada API ini kita tuh menggunakan JWT untuk autentik dan dekoratornya, khususnya untuk membatasi akses endpoint berdasarkan role-nya. Nah, contohnya pada report ini kan, dan untuk report post ini kan yang hanya bisa mengakses itu hanya ini saja, role user saja. Nah, ini dibatasi menggunakan JWT. Lalu pada ini juga get report. Nah, itu kan kita membuat bahwa hanya admin saja yang bisa mengakses data laporannya. Begitu fungsi dari keamanan autentik dan otoritas. Jika bukan sesuai dengan role-nya, maka walaupun mendapatkan token, maka tidak akan bisa diakses karena mereka harus sesuai dengan role yang sudah dibuat. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana fitur laporan kegiatan ini berjalan di API. Jadi, fitur ini tuh terdiri dari dua endpoint utama yang digunakan oleh dua jenis pengguna. Nah, yang pertama tuh, anggota klub itu dapat mengirimkan laporan kegiatan setelah mengikuti eventnya. Yang kedua, itu admin dapat melihat seluruh laporan yang masuk untuk keperluan dokumentasi atau evaluasi. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana fitur laporan kegiatan ini berjalan di API. Fitur ini terdiri dari dua endpoint utama yang digunakan oleh dua jenis pengguna.
Yang pertama itu anggota klub, yaitu dapat mengirimkan laporan kegiatan setelah mengikuti eventnya. Yang kedua yaitu admin dapat melihat seluruh laporan yang telah dikirimkan oleh user yang telah mengirimkan laporannya atau sudah mengikuti kegiatan yang dilakukan. Nah, langkah pertama kita jalankan dulu di CMD. Lalu jalankan. Nah, ini sudah berjalan. Salin, kita masuk ke postman-nya. Nah, kita masukin ke sini. Terus, nah, yang pertama kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu pada user anggota dan user admin. Nah, pada post, lalu body. Nah, di sini udah ada. Kita coba ganti usernya siapa namanya? Yuli. Passwordnya 7878. Nah, sebagai user. Nah, sudah berhasil. Lalu kita membuat adminnya. Ya, ini 79. 7979. Nah, yang pertama kita login dulu menggunakan user untuk mendapatkan ini tokennya, akses token untuk membuat laporannya. Kita di post, kita masukkan tadi namanya Yuli 78. 7878. Ini dihapus. Nah, kita send. Nah, ini dulu tokennya bisa kita salin. Kita Ctrl C. Kita ke sini. Nah, kita Ctrl A, hapus, Ctrl V. Nah, setelah itu kita ke report. Nah, report. Nah, kita ke body. Kita membuat sebuah laporan. Sebelumnya saya sudah membuat laporannya, contoh laporannya. Jadi tinggal salin saja, Ctrl C. Kita ke postman lagi. Ctrl V. Ini kita ganti ID-nya 2. Nah, kita send. Oh, hanya anggota yang dapat. Apa kita salah ya? Coba login. Kita send lagi. Salin. C. Kita ke sini.
apostrophe. Nah, body kita ke Ctrl-C, di kegiatan yang dilakukan. Oh, hanya anggota klub. Kalau dia coba kita login pakai chat. Ya 7979 C. Kita send atau kebalik ya, kalau kita post post report di coba tapi kita send. Kenapa nih? Kita coba ulang aja lagi di registernya. Register Ctrl V. Ini coba diganti anggota. Nah, ini sandinya pas. Nah, 0123 pas. Coba send. Lalu kita coba login dulu. Kita dapat laporan. C di sini. Ke report body. Kita coba connect lagi, kita ambil yang ini.
Oh, kalau kita buat adminnya dulu coba. Bukan. User. Salah. Register, kita buat yang admin dulu. Kita coba cek terlebih dahulu apakah kegiatan sudah ada. Admin 23. Admin 23. Kita coba send. Nah, kalau kita coba login dulu. Jin. Nah, kita coba. Nah, kita coba user tiket. Nah, oke. Ini terdapat. Kita coba eventnya lihat. Oh, atau kita coba menambahkan event terlebih dahulu. Event post body. Kita kembali ke sini. Ini. C. Pelatihan. Nah, coba kita send. Terus kita tambahkan get. Oh, ternyata masalahnya kalau di reportnya report ya get. Oh, jadi kesalahan kita ternyata pada ID 1 dan ID 2 itu ternyata sudah ada ininya, laporannya. Jadi yang belum ada laporan itu di pantas tidak bisa tadi, karena laporannya sudah ada. Jadi yang belum ada laporannya itu di 345. Jadi kita coba buat yang ini. Kita coba ID yang nomor 5. Nah, kita masuk dulu sebagai login. Post body
hapus ini pas ini apa ya? Kita coba buat lagi. Saya sepertinya lupa dengan password yang sudah dibuat. Kita coba buat lagi. Usernya 2323 sebagai anggota. User aja. User. Send. Salah register. Username. Register. Nah, lalu kita minta tokennya dulu. Kita login. Nah, kita ke sini. Hapus, Ctrl V. Ya, betul. Lalu kita ke report. Post, body. Kita kembali lagi ke ini. Kita pakai ID 5 tadi. ID-nya kita ganti 5. Kita coba send. Hanya anggota klub. Apa tahu kita salah cara membuat ya? Coba kalau kita buat user Nah, kita kalau bikin usernya seandainya user 12 ini Naila, kita kasih koma, enter, role anggota. Nah, coba kita user register dulu. Sudah berhasil, kita ganti login ke, kita hapus ini kita send. Kita sudah dapat. Kita coba lagi. Hapus, Ctrl V.
Kita lihat dulu tokennya apakah sudah benar. Ya sudah, kita ke report. Report, post, body, tutup lagi. Ctrl C, Ctrl V, kita ganti 5. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota klub. Baik, setelah saya cari tahu, ternyata kesalahan saya itu ada pada role-nya. Ternyata saya salah karena menambahkan S pada ujung user. Seharusnya tidak perlu menggunakan S. Kita coba buat kembali. Siapa? Kita hapus 1 dan role. Nah, role-nya itu. Nah, seharusnya seperti ini saja. Lalu kita Nah, setelah itu kita login. Kita buang terlebih dahulu ininya, lalu kita set kembali. Nah, tokennya sudah keluar. Kita salin, Ctrl G, kita dinding, hapus, Ctrl V. Nah, kita report ke body, kita salin kembali, kunci V, send. Alhamdulillah. Nah, jadi laporan berhasil dikirim. Lalu kita login kembali, kita lihat di adminnya. Login. Nah, kita login dengan adminnya. Kenapa di situ dia? Nah, oh iya betul. Admin 23, sendinya admin 23. Nah, kita send balik. Kita ke sini lagi. Kita sini hapus lebih. Kita ke report get. Nah, jadi kita kan tadi mana nih? Nih. Saya mengikuti kegiatan pelatihan editing video dan mendapatkan banyak ilmu baru di Works Python. Atas nama user siapa? Jadi sudah bisa laporan sudah terkirim dan dapat dilihat oleh user admin. Baik, kesimpulan dari praktikum ini yaitu pada lab season 14 ini saya menambahkan fitur baru untuk mencetak laporan kegiatan dari anggota klub, yaitu mulai dari pembuatan model report sampai mengatur siapa saja yang bisa mengakses endpoint tersebut. Nah, pada hasilnya itu anggota klub bisa mengirim laporan setelah mengikuti event lewat endpoint post report, dan admin itu bisa melihat pada get report siapa saja yang sudah mengirimkan laporannya. Nah, lalu semua ini juga dilindungi oleh sistem login dan pengecekan role. Jadi hanya user yang bisa menambahkan laporan dan hanya admin yang bisa melihat laporannya. Dengan adanya fitur ini, proses dokumentasi kegiatan
dokumentasi, laporan, atau kegiatan itu jadi mudah dipantau, jadi bisa tahu mana anggota yang aktif dalam mengirimkan laporan dan mana yang tidak. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takbir.